Halo teman-teman, kembali lagi bersama Naruop Channel. Sebelumnya, admin ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Idul Fitri tahun ini membawa keberkahan bagi kita semua. Nah, kembali ke pembahasan. Kali ini admin akan membahas sinopsis dan alur Boruto episode 199. Boruto episode 199 akan dirilis pada tanggal 16 Mei 2021. Episode ini memiliki judul Beban yang Sangat Berat. Saat admin membahas video ini sekarang, anime Boruto baru mencapai episode 198. Ending dari episode 198 ini adalah di mana tangan Kawaki hancur akibat melindungi Naruto dan Himawari dari serangan laser Delta. Episode 198 sendiri mengadopsi alur cerita dari manga Boruto chapter 31 hingga pertengahan chapter 33. Maka dari itu, pembahasan kali ini admin akan melanjutkan alur cerita yang diambil dari manga yang kemungkinan akan diadopsi ke Boruto episode 199. Kemungkinan juga Boruto episode 199 akan mengambil inti cerita dari Boruto chapter 33 dan 34. Melihat kondisi Kawaki ini, Naruto lalu menitipkan Kawaki dan Hima kepada Boruto. Sementara itu, Delta sangat kesal dengan apa yang dilakukan oleh Kawaki. Delta mengatakan, "Berapa kali harus kuberitahu? Tubuh itu bukan milikmu. Tubuh itu adalah milik Jigen dan Kara." Delta juga menambahkan, "Tapi terserah, mustahil bagimu untuk menyembuhkannya. Amadolah yang akan menyembuhkanmu. Kau tidak punya pilihan lain selain kembali, Kawaki." Mendengar perkataan Delta, Naruto pun menanyakan siapa itu Jigen. Apakah dia adalah pemimpin Kara? Naruto yang marah juga mengatakan, "Kalian semua memang bajingan, menganggap Kawaki hanya sebagai alat." Delta lalu mengatakan, "Itu bukan urusanmu. Yang jelas, sebentar lagi kau akan mati." Naruto yang begitu marah kemudian menantang Delta, apakah Delta benar-benar mampu membunuhnya. Jika Delta benar-benar mampu, maka cobalah lakukan. Mereka kembali bentrok. Terjadi pertarungan taijutsu yang cukup sengit di antara mereka berdua. Mereka pun saling balas serangan taijutsu. Tapi, Naruto akhirnya mampu memukul Delta hingga membuatnya terjatuh. Di dalam hati, Delta menganalisa bahwa Naruto yang begitu kuat tetaplah manusia yang dapat kehabisan nafas. Delta kembali merencanakan untuk menggunakan lasernya untuk membunuh Naruto dengan sekali serang. Naruto yang murka kembali mengingatkan Delta bahwa seharusnya Delta sudah tahu bahwa tadi Naruto telah mengatakan jangan menyentuh anak-anaknya, atau Delta akan dibuat menyesal hingga mati. Naruto juga memperingatkan bukan hanya Delta saja, ia juga akan mencari Jigen dan membunuhnya. Naruto yang perlahan mendekati Delta dimanfaatkan oleh Delta untuk kembali menggunakan sinar laser dari matanya. Naruto pun dengan cepat menggunakan Odama Rasengan untuk menghilangkan sinar laser milik Delta. Delta pun terkejut. Dia pun bersiap menyerap serangan Odama Rasengan Naruto dengan kekuatan matanya. Ketika Delta telah mulai menghisap, Naruto meningkatkan kekuatannya ke Odama Rasengan. Delta pun terpancing dan mengatakan, "Apakah kau pikir aku tidak bisa menghisap yang lebih besar?" Naruto kembali meningkatkan kekuatan Rasengannya. Tidak ingin kalah, Delta pun menghisap kembali Rasengan milik Naruto sambil berteriak, "Jangan remehkan aku." Kawaki yang melihat hal tersebut mengatakan bahwa sia-sia saja Hokage melakukan itu. Boruto yang berada di dekatnya mengatakan, "Tidak, terasa bukan itu niat ayah." Kembali ke scan pertarungan, Naruto terus mengeluarkan Odama Rasengannya sementara Delta terus menyerap Rasengan tersebut. Di dalam hatinya, Delta berpikir sebanyak apa cakra yang dimiliki Naruto hingga dia mampu menggunakan jutsu sebesar ini. Dan juga berapa lama lagi cakra Naruto ini akan habis. Tidak lama kemudian, Delta pun sadar bahwa Naruto sengaja mengukur batasan penyerapan yang dilakukan Delta. Naruto berpikir bahwa Delta pasti mempunyai batas menyerap jutsu. Karena itu, Naruto sengaja melakukan Rasengan tersebut hingga Delta meledak akibat melebihi batas menyerapnya. Tak lama kemudian, setelah menghisap semua Odama Rasengan, mata Delta memudar dan seluruh tubuhnya mengeluarkan asap.
Seketika, Delta berteriak kesakitan di bagian matanya. Penglihatannya pun menjadi kabur dan kekuatan matanya tidak berfungsi. Bahkan penglihatan Delta dengan drone-nya pun terputus. Naruto menjelaskan apa yang terjadi kepada Delta. Delta sangat tidak beruntung karena Naruto adalah orang yang memiliki cakra dengan jumlah yang besar. Delta tidak terima dengan ceramah no jutsu Naruto ini. Ia pun kembali maju untuk menyerang Naruto. Dengan mudahnya, Naruto menghindari serangan ini dan mengaktifkan kembali Rasengan-nya. Naruto mengatakan, "Bagaimana dengan jurus ini? Ini pasti pertama kalinya bagimu mendapatkan serangan ini kan? Kalau begitu, nikmatilah momen ini." Dengan cepat, Naruto memperbesar Rasengan-nya dan menyerang Delta dengan Chocho Odama Rasengan. Kekuatan serangan ini pun begitu besar. Delta secara telak terkena serangan ini dan berteriak dengan begitu histeris. Delta pun tidak sadarkan diri setelah terkena teknik ini. Naruto juga menonaktifkan mode cakra Kyuubi miliknya. Lantas ia pun tersenyum ke arah Boruto, Kawaki, dan Himawari. Setelah itu, Naruto melihat Delta yang terbaring di tanah dan mendekatinya. Boruto pun menanyakan apa yang akan dilakukan oleh ayahnya itu. Naruto menjawab bahwa dia berniat membawa Delta untuk diinterogasi. Kawaki pun datang dan menanyakan apakah Delta masih hidup. Dengan santainya, Naruto pun menjawab iya. Sontak, Kawaki pun berteriak dan meminta Naruto untuk cepat-cepat membunuh Delta selagi bisa. Tiba-tiba, bagian tubuh Delta bergerak. Dengan cepat, Naruto membawa Boruto dan Kawaki menjauh. Terjadi ledakan besar di lokasi Delta terbaring. Naruto pun kesal karena Delta meledakkan dirinya sendiri. Kawaki lantas memberitahu bahwa seperti itulah yang terjadi di organisasi Kara. Di lain pihak, drone Delta yang mengawasi di atas pun mulai pergi. Sementara itu, tidak jauh dari lokasi Naruto dan yang lainnya, ternyata Kashin Koji mengamati pertarungan Delta melawan Naruto dengan menggunakan kataknya. Kashin Koji lantas memuji kekuatan Naruto. Tapi Kashin Koji menganggap bahwa kekuatan Naruto yang sekarang belum cukup kuat untuk melawan Jigen. Kashin Koji menambahkan bahwa untuk mengetahui kelemahan Jigen adalah dengan cara mempelajari tentang rahasia karma. Menurut Kashin Koji, salah satu kuncinya ada pada karma yang dimiliki oleh Boruto. Scan kemudian beralih ke kantor Hokage. Kawaki yang terluka pun dirawat oleh Katasuke. Katasuke berhasil memperbaiki sebagian tangan kanan Kawaki. Tangan Kawaki ini dibuat seperti tangan kanan Naruto, di mana tangan tersebut dapat dilepas maupun dipasang. Akan tetapi, tangan Kawaki ini belum memiliki sambungannya. Naruto menanyakan kepada Katasuke apakah dia bisa membuat tangan Kawaki kembali seperti semula. Katasuke menjawab bahwa ia belum mampu untuk melakukannya. Boruto pun melihat tangan kanan Kawaki dan mengatakan bahwa Kawaki tidak akan memiliki sambungan tangan kanannya untuk sementara waktu. Naruto kemudian menanyakan kepada Katasuke apakah Kawaki bisa menggunakan prototipe sambungan tangan kanan yang biasa digunakan olehnya. Katasuke menjelaskan kepada Naruto bahwa hal itu tidak bisa dilakukan, lantaran prototipe tangan kanan Naruto itu dibuat untuk merespon cakra Naruto. Karena itu, Kawaki tidak bisa menggunakannya. Paham apa yang dikatakan oleh Katasuke, Naruto pun mempunyai sebuah ide. Ia meminta Katasuke untuk membawakan prototipe yang biasa digunakan untuknya. Katasuke sempat kebingungan, tetapi Naruto berhasil meyakinkannya. Setelah membawa prototipe tangan kanan Naruto, Kawaki pun terbangun. Katasuke lantas menanyakan apa yang sebenarnya direncanakan oleh Naruto ini. Naruto pun mengalirkan cakra miliknya ke prototipe tangan tersebut dan langsung menyambungkannya ke tangan kanan Kawaki. Secara mengejutkan, Kawaki pun dapat menggunakan tangan kanan tersebut dengan baik. Sempat terkejut, Katasuke paham apa yang dilakukan oleh Naruto. Katasuke bahkan tidak habis pikir bahwa Naruto dapat membagi-bagi cakra miliknya. Sambil tersenyum, Naruto berkata bahwa hal ini tidak masalah bukan? Boruto yang melihat itu pun berkata apakah itu tidak merepotkan? Dan bukankah cakra Naruto akan terus-menerus terkuras selama 24 jam? Naruto pun menjawab bahwa hal itu hampir sama seperti Kage Bunshin. Naruto juga menjelaskan kepada Kawaki
bahwa ia tidak akan bisa menggunakan tangan itu selama Naruto tertidur. Kawaki pun bertanya pada Naruto apa dia yakin untuk melakukan hal ini. Naruto pun menjawab bahwa Kawaki tidak usah khawatir. Naruto lalu menjelaskan bahwa ini adalah contoh sederhana di mana cakra adalah kekuatan yang saling menghubungkan. Merasa keren jika punya tangan seperti itu, Boruto pun berkeinginan ingin punya tangan seperti itu. Mendengar hal itu, Kawaki pun mengatakan pada Boruto bahwa ia harus memutuskan tangannya terlebih dahulu, sehingga kemungkinan karmanya pun akan menghilang. Boruto pun kaget dan mengatakan bahwa Kawaki ini tidak bisa diajak bercanda. Naruto dan Katasuke pun tertawa melihat gurauan yang dilakukan oleh mereka berdua. Scan beralih ke markas Kara, di mana drone milik Delta ini telah kembali. Terlihat bahwa Amado mengeluarkan 3 peti di mana 2 peti tersebut di dalamnya adalah Delta. Terlihat bahwa Amado melakukan sesuatu dan salah satu peti tersebut pun hancur karena Delta mencoba untuk keluar. Delta masih kesal karena kekalahannya dari Naruto. Ia pun mengatakan bahwa masalah tersebut belumlah selesai. Amado pun memarahi Delta karena selalu menghancurkan peti setiap kali ia terbangun. Delta yang sedang berjalan bertemu dengan Boro. Boro kemudian menyindir Delta dan mengatakan bahwa Delta sepertinya telah dihajar habis-habisan. Mendengar bahwa Boro mencoba menghinanya, Delta pun bertambah kesal dan menendang dinding yang berada di dekat Boro. Boro pun tertawa lepas dan mengatakan bahwa ia datang ke sini karena ia berpikir sepertinya Delta kurang sehat. Delta lantas mengatakan kepada Boro bahwa ialah yang nantinya akan membunuh sang Hokage, dan Boro tidak usah ikut campur. Code yang berada di dekat Delta pun berkata bahwa Delta ingin melawan seseorang yang tidak mampu dikalahkannya. Dan sekarang sudah saatnya Code dan Boro lah yang bekerja. Delta kembali menjelaskan bahwa Code tidak perlu melakukan hal itu, karena Delta sendiri merasa tidak tenang jika ia belum mampu membunuh Naruto dengan tangannya sendiri. Kemudian, Jigen pun datang dan memperingatkan Delta. Jigen mengatakan bahwa ia sendiri sudah menugaskan masalah itu dengan Kashin Koji untuk menyelesaikannya. Jigen lalu menanyakan di manakah Kashin Koji sekarang. Delta berkata bahwa Kashin Koji sedang bersembunyi di Konoha dan mengawasi Kawaki. Boro yang mendengar hal itu pun bertanya-tanya, bukankah tugas Koji membawa Kawaki sebelum Kawaki ditangkap oleh Konoha? Lantas menurut Boro, apa yang sebenarnya dilakukan oleh Kashin Koji? Delta lalu menjelaskan bahwa itu awalnya adalah rencana dia. Delta berencana membunuh Boruto dan yang lainnya sebelum mereka membawa Kawaki ke Konoha. Tapi Delta saat itu dihentikan oleh Kashin Koji dengan alasan untuk menggali lebih banyak informasi. Jigen yang mendengar penjelasan Delta pun menanyakan informasi apakah itu. Delta lalu mengatakan bahwa terdapat karma lain selain milik Jigen dan Kawaki. Jigen pun terkejut mendengar hal itu. Code kemudian mengatakan bahwa ia telah memeriksa tubuh Naruto setelah Momoshiki mati dan tidak ada karma di tubuh Naruto. Code lalu menanyakan apakah mungkin yang dimaksud Delta adalah Sasuke Uchiha. Delta lantas mengatakan bahwa karma tersebut berada dalam diri Boruto Uzumaki. Delta menambahkan bahwa karma milik Kawaki dan Boruto saling bereaksi dan meningkatkan kekuatan mereka berdua. Tidak salah lagi bahwa itu adalah karma asli, ucap Delta. Jigen pun tersenyum. Di dalam hatinya, Jigen mengatakan bahwa ia tidak habis pikir bahwa Momoshiki juga akan menanamkan segala karma sebelum kematiannya. Di sini terlihat bahwa Amado mendengar perbincangan mereka semua. Scan beralih ke Konoha, tepatnya di kediaman Naruto. Kawaki menanyakan kenapa Naruto melakukan hal ini, dan juga kenapa Naruto rela membebankan diri demi dirinya. Naruto lantas mengatakan bahwa Kawaki sudah melindungi dirinya dan Himawari dari serangan Delta. Lagi pula tangan buatan itu sebenarnya belum cukup untuk membalas jasa Kawaki. Kawaki menambahkan bahwa dirinya lah penyebab semua hal itu karena Naruto mencoba melindunginya. Naruto lalu berkata bahwa Kawaki mengingatkan dirinya dengan kondisi saat Naruto masih kecil. Karena itulah, Naruto merasa tidak bisa mengabaikan Kawaki. Boruto yang mendengarkan hal itu pun tersenyum. Kawaki juga mengatakan bahwa ia sekarang tidak ingin merepotkan Naruto lagi dan meminta Naruto untuk mengajarkannya ninjutsu.
Naruto pun tersenyum sambil berkata bahwa tentu saja ia akan melakukannya, tapi itu tidak akan mudah. Naruto juga mengatakan bahwa mulai sekarang Kawaki adalah muridnya. Boruto pun tertawa dan mengatakan kepada Kawaki bahwa Kawaki ingin menjadi ninja juga. Boruto juga berkata bahwa ia tidak akan kalah dari Kawaki. Kawaki lantas menjawab bahwa dirinya lah yang tidak ingin kalah dari Boruto. Setelah itu, terlihat bahwa Kawaki yang sedang memegang sebuah lem duduk di samping Naruto yang sedang tidur. Beberapa waktu setelahnya, Kawaki mendapatkan kartu Hokage keempat. Boruto lalu terkejut dan mengatakan bahwa Kawaki sebagai pemula sangat beruntung mendapatkan kartu itu. Inojin yang melihat itu pun berkata bahwa ia ingin sekali mendapatkan kartu tersebut. Tidak jauh dari lokasi Boruto dan yang lainnya, Sarada bertanya-tanya sejak kapan mereka mulai saling akrab. Mitsuki lalu menjelaskan bahwa mereka mulai akrab sejak Kawaki menyelamatkan Himawari. Di dalam hati, Chocho mengatakan bahwa Kawaki sangatlah keren. Kawaki yang memandang kartu Hokage keempat pun bertanya, apakah orang yang di kartu ini juga Hokage? Shikadai pun menjelaskan bahwa Kawaki tidak boleh mengatakan Hokage keempat dengan kata orang itu, karena Hokage keempat adalah kakeknya Boruto dan ayahnya Naruto. Belum selesai Shikadai menjelaskan, Boruto pun berteriak dan mengatakan sial. Ternyata Boruto lagi-lagi mendapatkan kartu yang terdapat gambar ayahnya. Melihat Boruto yang mendapatkan kartu bergambar Naruto, Kawaki pun mengajak Boruto untuk bertukar kartu. Kawaki beralasan karena ia tidak kenal dengan Hokage keempat. Boruto pun begitu senang karena ini adalah pertama kalinya Boruto memiliki kartu bergambar Hokage selain ayahnya. Inojin lantas berkata bahwa Kawaki pasti akan menyesal di kemudian hari. Shikadai pun menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai selera yang berbeda. Kawaki pun melihat kartu yang memiliki gambar Naruto ini. Terlihat juga Sarada memandang Kawaki dari tempatnya. Scan kemudian beralih ke alur maju mundur. Kawaki pun sedang mencoba untuk memperbaiki kembali vas bunga Himawari yang pecah, sementara Scan juga menampilkan Kawaki yang sedang berlatih dengan Naruto. Di scan ini juga terlihat bahwa Kawaki semakin akrab dengan teman-teman Boruto. Kawaki pun akhirnya berhasil memperbaiki vas bunga Himawari. Kawaki pun memeriksa vas bunga itu dengan cara memasukkan sejumlah air. Terlihat bahwa vas itu masih kurang satu bagian, sehingga air yang dimasukkan Kawaki itu pun kembali keluar. Kawaki pun kebingungan dan mencoba mencari bagian vas bunga yang kurang itu. Akan tetapi, ketika ia mencoba pergi mencarinya, dari tubuh Naruto yang sedang tidur, Kurama pun muncul di hadapan Kawaki dan memanggilnya. Kawaki lantas sangat terkejut apa yang dilihatnya itu. Kurama lantas meminta Kawaki untuk duduk dan jangan berkeliaran kemana-mana. Kemungkinan scan munculnya Kurama inilah akhir dari episode 199, tapi bisa juga benar ataupun tidak. Setidaknya, itulah kemungkinan alur cerita untuk Boruto episode 199. Mungkin juga pada episode 199, akan ditambahkan sedikit cerita yang tidak ada di manga. Nah, itulah pembahasan mengenai alur cerita Boruto episode 199. Jika terdapat kesalahan, admin mohon maaf dan sampai jumpa.